Oke, ini sumber-sumbernya menarik banget. Kita bongkar langsung ya. Boleh. Kita punya tumpukan artikel, jurnal sejarah, bahkan sampai data cagar budaya. Semuanya itu mengerucut ke satu titik, Aceh, akhir tahun 1942. Betul. Misi kita kali ini adalah menjawab satu pertanyaan besar. Kenapa perlawanan bersenjata pertama rakyat Nusantara melawan Jepang justru meletus di Aceh? Padahal kan baru beberapa bulan sebelumnya mereka disambut gegap gempita sebagai saudara tua. Nah, itu pertanyaan kuncinya. Di saat banyak tokoh nasionalis lainnya memilih jalur kooperatif, ini seorang ulama di Lok Sumawe malah mengobarkan perang. Ini kan anomali. Betul. Jadi, apa sebetulnya yang terjadi di sebuah pesantren kecil bernama Dayah Chot Pleng sampai bisa memicu perlawanan sebesar itu? Mari kita telusuri jejaknya. Oke, kita mulai dari awal kedatangan mereka, Maret 1942, Jepang mendarat di Aceh. Sumber-sumber Anda ini jelas banget nunjukin kalau sambutannya itu luar biasa. Rakyat Aceh, termasuk para ulama berpengaruh dari Pusa yang dipimpin Tunku Daud Berweh, itu melihat Jepang sebagai pembebas. Harapannya tinggi sekali ya saat itu. Setinggi langit. Akhirnya ada yang mengusir Belanda, gitu kan? Betul, tapi bulan madu itu ternyata singkat sekali. Cuma dalam hitungan bulan, harapan itu ya menguap. Sumber-sumber Anda, terutama dari Takatan Harian dan laporan lokal, itu melukiskan gambaran yang suram. Sifat aslinya mulai kelihatan. Nah, itu dia. Tentara Jepang mulai arogan, semena-mena, dan yang paling bikin gerah, mereka nggak menghormati adat dan agama. Mabuk-mabukan di depan umum, mengganggu perempuan, itu jadi pemandangan biasa. Dan puncaknya, kebijakan yang paling menekan itu ya. Tentu, Romusa, kerja paksa. Kebijakan ini benar-benar menghancurkan martabat dan tenaga rakyat. Jadi, euforia saudara tua itu nggak bertahan lama. Cuma hitungan bulan ya. Semuanya berbalik jadi kekecewaan pahit. Nah, di tengah situasi yang makin panas ini, dari sumber Anda, muncul satu nama yang beda dari yang lain. Tengku Abdul Jalil, pimpinan Dayah Chot Plieng. Apa yang bikin beliau ini istimewa? Keistimewaannya adalah beliau itu dari awal sudah skeptis. Saat ulama lain masih menaruh harapan, Tengku Abdul Jalil sama sekali gak termakan propaganda Jepang. Oh, jadi beliau melihat sesuatu yang lain. Betul, dan ini terbukti pada Juli 1942. Ada momen krusial di mana beliau mengumpulkan sekitar 400 pengikutnya, dan mereka bersumpah untuk berjihad fisabilillah kalau Jepang sampai mengusik mereka. Wow, itu bukan lagi sekedar protes atau tidak setuju ya. Itu sudah deklarasi, semacam garis merah yang tidak boleh dilewati. Tepat. Dan disinilah letak kecerdasan Tengku Abdul Jalil. Perlawanannya bukan cuma soal politik atau benci penjajah. Landasannya itu jauh lebih dalam. Akidah. Dia mengeluarkan fatwa yang kalau kita bedah dari sumber jurnal Anda itu sangat strategis. Strategis gimana maksudnya? Ini kan fatwa agama. Betul. Dia nggak cuma bilang Jepang itu jahat. Dia melabeli mereka secara spesifik, kafir majusi. Kafir majusi. Ya, ini istilah untuk penyembah api atau berhala, merujuk pada Shintoisme Jepang. Sementara Belanda, yang sudah puluhan tahun mereka lawan, disebut kafir kitabi, kaum pemilik kitab suci. Oh, saya nangkep. Jadi ada gradasinya. Ini bukan sekedar kafir versus muslim, tapi ada level bahayanya. Tepat sekali. Dan menurut fatwanya, kafir majusi ini jauh lebih berbahaya daripada kafir kitabi. Ini mengubah total cara pandang pengikutnya kan? Tentu. Melawan Jepang bukan lagi pilihan politik, tapi jadi kewajiban agama yang paling mendasar. Sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Gila, itu framing yang kuat banget. Artinya, kompromi jadi nggak mungkin. Nggak ada ruang negosiasi kalau lawannya dianggap ancaman paling puncak terhadap keyakinan. Makanya Jepang pasti panik melihat ini. Pasti. Sangat panik. Mereka sadar ini bukan ancaman biasa. Makanya mereka coba berbagai cara lunak dulu. Pertama, pemanggilan resmi ke kantor pemerintahan. Tapi Tengku Abdul Jalil menolak mentah-mentah. Lalu Jepang coba jalur diplomasi lokal kan? Mereka mengutus para ule balang, ini semacam bangsawan atau pemimpin adat yang punya pengaruh besar kan? Benar. Harapannya ya pengaruh para ule balang ini bisa melunakkan hati beliau. Tapi hasilnya nihil. Tengku Abdul Jalil bergeming. Tetap pada pendiriannya. Kan ini yang paling dramatis. Jepang sampai mengirim guru beliau sendiri, ulama besar Tengku Haji Hasan Kruengkale, untuk membujuk muridnya. Bahkan gurunya sendiri pun ditolak. Ini menunjukkan betapa teguhnya pendirian beliau. Betul. Dan penolakan itulah yang jadi sinyal akhir bagi Jepang. Kesabaran mereka habis.
Oke, disinilah kita sampai di titik didihnya. Iya, tanggal 7 November 1942, seorang polisi militer Jepang, Kempeitai, bernama Hayashi, datang ke Dayah Chot Plieng. Tujuannya mungkin untuk negosiasi terakhir, atau mungkin mau langsung menangkap. Kita tidak tahu pasti. Tidak ada catatannya ya? Tidak ada. Tapi yang jelas Hayashi bahkan tidak sempat bertemu Tengku Abdul Jalil. Di gerbang Dayah, dia langsung ditikam dengan tombak oleh seorang pengawal. Dan insiden kecil inilah yang jadi pembenaran yang dibutuhkan Jepang untuk mengerahkan seluruh kekuatan militer mereka. Percikan apinya sudah jadi kobaran besar. Tepat sekali, Perang Bayu pun meletus. Ya, Oke, mari kita masuk ke kronologi perangnya. Di hari yang sama dengan insiden Hayashi itu, 7 November 1942, Jepang nggak main-main. Mereka langsung kerahkan pasukan bersenjata lengkap dari 3 garnison sekaligus. Birewan, Lok Sukon, dan Lok Sumawe. langsung mengepung kompleks Dayah Chot Plieng. Iya. Coba bayangkan kontrasnya. Di satu sisi, tentara Jepang yang terlatih bersenjata modern. Di sisi lain, Tengku Abdul Jalil dan para pengikutnya, yang senjatanya mungkin cuma kelewang, rencong. Dan tombak bambu ya? Betul, tapi semangat mereka luar biasa. Pertempuran sengit berlangsung selama 4 jam. Hasilnya sudah bisa ditebak dari segi kekuatan. Sangat destruktif. Jepang berhasil merebut kompleks Dayah. Dan menurut sumber-sumber Anda, mereka tidak menyisakan apapun. Dibakar habis? Seluruh bangunan Dayah, masjid, bahkan rumah-rumah penduduk di sekitarnya, dibakar sampai rata dengan tanah. Ini bukan cuma operasi militer, ini pemusnahan simbol. Simbol perlawanan. Betul. Di hari pertama itu, 86 pengikut Tengku Abdul Jalil gugur. Tapi Tengku Abdul Jalil sendiri berhasil lolos dari serbuan pertama itu kan? Betul, beliau dan sisa pengikutnya berhasil mundur ke desa-desa sekitar. Tapi Jepang terus memburu mereka. Keesokan harinya, 8 November, pertempuran kecil pecah lagi. 4 orang lagi gugur. Mereka terus bergerak, terus dikejar tanpa henti. Sampai akhirnya di pertempuran puncak. Ya, puncaknya terjadi pada 10 November 1942. Setelah mereka menunaikan sholat Jumat di sebuah munasah di desa Blangbulo, pasukan Jepang dengan kekuatan penuh akhirnya menemukan persembunyian mereka. Dan langsung menggempur habis-habisan. Betul. Pertempuran berlangsung sampai menjelang malam. Dan dalam pertempuran terakhir yang sangat dahsyat itulah, Tengku Abdul Jalil gugur sebagai syahid. Dari salah satu jurnal yang Anda berikan, ada satu detail setelah kematian beliau yang, wah, ini benar-benar brutal. Ya, ini bagian yang paling kelam. Untuk menciptakan teror dan memastikan tidak ada lagi yang berani melawan, Jepang melakukan tindakan yang sangat keji. Jenazah Tengku Abdul Jalil dipenggal. Astaga. Dan kepalanya diarak keliling kota Lok Sumawe. Ini adalah perang urat syaraf, Psy War tingkat tinggi. Pesannya jelas, inilah nasib siapapun yang berani menentang kekaisaran Jepang. Mereka ingin mematahkan mental perlawanan rakyat sampai ke akarnya. Benar-benar mengerikan. Sangat. Kalau kita lihat angkanya, total korban dari pihak pejuang Aceh ada 109 orang wafat dan 5 ditahan. Angka korban Jepang sendiri tidak pernah tercatat. Tidak ada datanya ya. Tapi yang pasti, Perang Bayu ini dicatat sejarah sebagai perlawanan bersenjata pertama rakyat Nusantara terhadap Jepang. Meskipun berhasil ditumpas, bekas lukanya itu begitu dalam sampai butuh hampir 3 tahun sebelum ada lagi pemberontakan besar di Aceh. Sebuah perlawanan yang heroik, tapi juga sangat-sangat tragis. Betul. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Kisah di Chot Plieng ini kan sangat spesifik ya, dipicu oleh karisma seorang ulama dan fatwanya yang keras. Pertanyaannya, apakah ini fenomena khusus Aceh? Atau jangan-jangan semangat perlawanan yang dimotori oleh tokoh agama ini sebenarnya sebuah pola yang terjadi di banyak tempat lain? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan jawabannya, ini adalah sebuah pola yang sangat jelas. Kalau kita sambungkan titik-titik dari berbagai sumber yang Anda kumpulkan, kita bisa lihat bahwa motor penggerak perlawanan rakyat terhadap Jepang itu seringkali para ulama, kiai, atau haji. Jadi bukan cuma di Aceh ya? Bukan. Pemicunya bisa macam-macam, tapi benang merahnya selalu ada. Kebijakan Jepang yang menindas dan menghina keyakinan lokal. Oke, kasih contohnya. Di mana lagi kita bisa lihat pola yang sama ini muncul? Kita geser ke Jawa Barat, tepatnya Singaparna Tasikmalaya, Februari 1944. Di sana ada perlawanan besar yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Oke.
Pemicu utamanya, seperti disebut di salah satu sumber Anda, sangat fundamental. Kewajiban melakukan seikere. Seikere ini kan ritual membungkuk ke arah istana kaisar di Tokyo setiap pagi. Kenapa ini jadi masalah besar? Karena bagi umat muslim, itu adalah tindakan syirik, menyekutukan Tuhan. Membungkuk dengan cara seperti itu hanya boleh dilakukan kepada Allah saat sholat. Tentu, ini soal akidah. Ini soal akidah yang paling dasar. Jadi K.H. Zainal Mustafa menolak keras, dan penolakan itu berujung pada pertempuran berdarah. Polanya sama persis dengan di Aceh, perlawanan berbasis keyakinan. Menarik sekali. Di Singaparna, isunya akidah murni soal seikere. Tapi kan tidak semua perlawanan pemicunya sama persis, kan? Betul. Saya jadi penasaran, gimana dengan perlawanan yang kelihatannya lebih ekonomis, kayak soal perampasan hasil bumi? Apakah peran tokoh agamanya masih sekuat itu? Justru disitulah polanya jadi semakin jelas. Coba kita lihat Indramayu, April 1944. Di sana, pemicu utamanya adalah ekonomi. Jepang merampas hasil panen padi secara paksa, bikin rakyat kelaparan. Ini murni soal perut? Murni soal perut. Tapi, siapa yang memimpin para petani untuk bangkit melawan? Para haji dan kiai setempat. Mereka yang mengorganisir, mereka yang memberikan legitimasi moral untuk perlawanan itu. Jadi, meski isunya ekonomi, motornya tetap tokoh agama. Jadi, tokoh agama ini semacam tulang punggung moralnya ya, yang bisa mengubah keluhan pribadi jadi gerakan kolektif. Tepat. Dan bahkan di Aceh sendiri, semangat Cot Peliang itu nggak benar-benar mati kan? Ada lanjutannya. Tepat sekali. Api itu masih menyala. Mei 1945, hanya beberapa bulan sebelum kemerdekaan, meletus lagi Perang Pandrah di Bireun. Ini bisa dibilang episode kedua dari Perang Bayu. Semangatnya sama. Dan pemberontakan ini lebih berhasil ya? Jauh lebih berhasil. Menewaskan sekitar 200 serdadu Jepang. Dan untuk mengenang para pejuang yang gugur, dibangun sebuah tugu yang namanya sangat lokal dan menyentuh. Kuburan Petplopulo. Apa artinya itu? Artinya, makam 44. Untuk mengenang 42 pejuang laki-laki, dan ini yang mengharukan, seorang perempuan hamil yang ikut gugur dalam pertempuran itu. Nama tugu itu sendiri sudah jadi sebuah cerita. Wow! Jadi benang merahnya terang benderang ya, mau pemicunya akidah seperti di Cot Peliang dan Singaparna, atau ekonomi seperti di Indramayu, para ulama dan tokoh agama ini selalu ada di garda depan. Mereka adalah jangkar dan kompas bagi perlawanan rakyat. Dan disinilah kita menemukan ironi terbesar dari semua ini, yang juga terungkap dari sumber-sumber Anda. Apa itu? Jepang itu sebenarnya sadar betul betapa besarnya pengaruh Islam di Nusantara. Mereka bukannya anti-Islam, malah sebaliknya. Mereka menjalankan apa yang disebut sejarawan sebagai politik merangkul Islam. Loh? Merangkul Islam? Maksudnya seperti apa? Apa saja yang mereka lakukan? Di atas kertas, kebijakan mereka terlihat sangat pro-Islam. Mereka sadar mayoritas penduduk Muslim dan ulama sangat didengar. Jadi, mereka mendirikan kantor urusan agama, Shumubu. Mereka juga mengizinkan pembentukan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, sebagai satu-satunya wadah organisasi Islam. Tujuannya untuk menyatukan dan mengontrol umat, kan? Persis. Dan yang paling terkenal, mereka membentuk laskar-laskar pemuda Islam. Hizbullah. Benar, yang paling besar Laskar Hizbullah. Logika Jepang sederhana. Kalau kita bisa memenangkan hati para ulama dan pemuda Islam, kita bisa memobilisasi seluruh rakyat untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Islam mau dijadikan alat perang. Tapi disitulah letak kesalahan perhitungan mereka yang paling fatal. Tepat sekali. Para pemimpin Muslim kita saat itu, seperti K.H. Hashim Asy'ari, K.H. Wahid Hashim, dan lainnya, mereka bukan tokoh naif. Mereka melihat ini sebagai peluang emas. Oh, jadi mereka memainkan permainan ganda yang sangat cerdas. Betul. Mereka pura-pura bekerja sama di permukaan, tapi di bawah mereka punya agenda sendiri. Jadi, mereka manfaatkan semua fasilitas yang diberikan Jepang. Iya, Masyumi tidak jadi alat kontrol Jepang, tapi malah jadi pusat konsolidasi para ulama dari seluruh Indonesia. Shumubu dipakai untuk memperkuat jaringan pendidikan Islam. Dan yang paling dahsyat, ya Laskar Hizbullah itu. Ini ironi puncaknya. Jepang melatih para santri dan pemuda Islam dengan taktik militer modern, cara menggunakan senjata, strategi perang. Dengan harapan, mereka akan jadi tentara cadangan yang loyal pada Kaisar Hirohito. Tapi loyalitas para pemuda Hizbullah ini bukan untuk Tokyo. Tentu bukan.
Loyalitas mereka adalah untuk membela agama dan tanah air Indonesia. Jepang memberi mereka senjata dan pelatihan, tapi para kiai memberikan mereka tujuan dan ideologi perjuangan. Jadi, apa artinya ini semua bagi Anda yang mendengarkan? Ini menunjukkan bahwa perlawanan-perlawanan yang kita bahas, Chot Plieng, Singaparna, Indramayu, itu bukan sekedar ledakan amarah sporadis. Di baliknya, terutama di level elit, ada sebuah strategi besar. Benar. Para pemimpin bangsa, termasuk para ulama, menerima apa yang Jepang berikan, organisasi, pelatihan, panggung politik, lalu membalikannya 180 derajat untuk melawan Jepang sendiri. Sebuah manuver politik yang luar biasa cerdik di tengah situasi yang sangat sulit. Mereka membangun kekuatan di depan mata musuh, menggunakan fasilitas musuh. Oke, mari kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita. Kita mulai dari kisah heroik Tengku Abdul Jalil di Aceh. Perlawanan bersenjata yang dipicu oleh penindasan, tapi dinyalakan oleh fatwa yang membingkai perlawanan sebagai perang suci mempertahankan akidah. Lalu kita lihat bagaimana percikan api di Kot Plieng itu ternyata bukan kejadian tunggal. Itu adalah bagian dari pola yang lebih besar di seluruh Nusantara. Dimanapun ada penindasan Jepang, tokoh-tokoh agama seringkali tampil sebagai pemimpin perlawanan, memberikan kekuatan moral dan organisasi bagi rakyat. Dan yang paling mengejutkan, kita menemukan paradoks dalam kebijakan Jepang sendiri. Niat mereka untuk memanipulasi dan memanfaatkan Islam sebagai alat propaganda justru menjadi bumerang. Betul. Mereka tanpa sadar memberikan panggung, struktur organisasi, dan bahkan pelatihan militer kepada para pemimpin Muslim. Pada akhirnya, senjata yang mereka siapkan untuk mengontrol rakyat justru menjadi senjata yang dipakai untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebuah ironi sejarah yang sangat kuat. Sumber-sumber ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik untuk direnungkan. Seberapa sering dalam sejarah sebuah kekuatan besar yang merasa begitu pintar dan mencoba memanipulasi keyakinan rakyatnya justru tanpa sadar sedang menyerahkan senjata paling tajam ke tangan lawan-lawannya? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.